kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore ya buat teman-teman semua di sini udah hadir. Ada Bung Jemur Hidayat, ada Bung Sunar, ada Bung Herman, ada Bung Rudi, ada Bu Narti, ada Mbak Mira, ya kan? Yang paling susah dihubungi hari ini Bu Mira memang. Jadi ya maklum beliau pada jadwal ya. Juga ada Sekjen GSB ini Bu Emilia Yanti Sihaan. Nanti ntar bagi-bagi dong info-infonya habis jalan-jalan ke luar negeri nih. Perlu kita tahu juga ini biar sinkronisasi gerakan kita dalam dan luar negeri ini terpenuhi gitu loh. Jadi salam internasional itu bisa terwujud gitu kan. Jadi ada gerakan di nasional maupun internasional harus kita samakan frekuensinya. Juga kawan-kawan dari mewakili Pak Arif ada Bu Andi Mulyadi ya yang mewakili DPP LEM karena Pak Arif masih itikaf kayaknya melanjutkan itikafnya karena masih suasana bulan Syawal masih melanjut itikafnya di masjid gitu jadi nggak bisa dihubungi. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah bahwa gerakan kemarin yang kita lakukan May Day Revolution itu tentu saja menggemparkan tanah air di tengah keruhnya keringnya gerakan-gerakan rakyat. Dan sebagian gerakan-gerakan rakyat kemarin setelah putusan MK itu barangkali sudah selesai gerakan rakyat melakukan perlawanan Jokowi. Tahu-taunya aliansi gerakan buruh Indonesia itu mencetuskan May Day Revolution. Itu menggemparkan, menggegerkan dan betapa sangat viralnya ajakan kita. Namun balik lagi kesadaran politik dari rakyat ataupun buruh juga belum menyambut sebenarnya pesan yang kita sampaikan di WA Group itu yang kemarin diskusi di LBH ya yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Gebrak itu berhentak. Itu banyak tokoh-tokoh mengapresiasi ide daripada media revolusi sebagai langkah awal untuk memulai gerakan-gerakan serius ya kan dalam rangka mengembalikan eh, apa kedaulatan rakyat di negeri kita yang hari ini memang sudah diinjak-injak oleh rezim Joko Widodo. Nah, kemarin jadi kawan-kawan aliansi Gerakan Buruh Indonesia ini juga yang terdiri daripada aliansi Aksi Juta Buruh bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat itu menyatukan kekuatan ini menjadi sebuah gerakan besar, gerakan buruh terbesar saat ini. Ya kan? Dan kita udah memperjelas garis demarkasi perjuangan kita bahwa kita memperjuangkan yang hak. Ya kan? Kita melawan semua kebatilan. Ya kan? Dan itu lumrah dalam percaturan revolusi bangsa ini. Jadi aliansi gerakan buruh yang kemarin mencetuskan May Day Revolution itu adalah dalam rangka merawat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pesan Bung Karno yang kita jalankan hari ini. Bahwa sebelum Bung Karno pun zaman Imam Bonjol berjuang, Tengku Umar, Cut Nyadin, Sultan Hasanuddin, ya kan Pangeran Diponegoro, itu selalu akan ada pengkhianatan-pengkhianatan yang lahir dari pribumi itu sendiri. Berlanjut di zaman Bung Karno ketika memproklamasikan kemerdekaannya juga selalu ada pengkhianatan di situ yang terjadi. Dan pesan Bung Karno kan jelas bahwa perjuanganku sulit, tetapi jauh lebih sulit perjuangan kalian yang akan datang karena akan berhadapan dengan bangsa sendiri. Itu pesan Bung Karno, sekaligus pesan Bung Karno itu dapat dimaknai bahwa kita ini generasi penerus yang hari ini adalah harus menjaga nilai-nilai kemerdekaan kita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini Mukadimah. Karena itu adalah pikiran-pikiran, gagasan-gagasan besar dari orang-orang putra-putra terbaik bangsa kita berpikiran benar-benar seorang revolusioner sejati. Terlepas kelebihan dan kekurangan ya para tokoh-tokoh kita terdahulu. Di situ ada Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Muhammad Rum dan sebagainya, Tan Malaka dan sebagainya, Jenderal Sudirman dan sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran besar yang tertuang dalam Pancasila yang hari ini kita rawat. Namun sejatinya yang hari ini ngaku paling Pancasilais,
paling merasa NKRI, sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka benar-benar berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Nah, persoalan adanya media revolution dan media pesta ini jelas ini gambaran bagi pada kaum buruh, dan ini tentu saja ditonton oleh apalagi ini jutaan rakyat Indonesia yang menyaksikan pertarungan dua ideologi perjuangan buruh. Saya bilang ini sudah masuk persoalan ideologi. Bagaimana mungkin perjuangan ideologi perjuangan buruh harus uh, bermesra-mesraan, bercipika-cipiki dengan kapitalis? Dan nggak mungkin. Masa kita harus bersujud-sujud, bermesra-mesraan kepada orang-orang yang menghisap tenaga kita, ya kan? Padahal sejatinya ketika kaum-kaum proletar ini, kaum-kaum mustadafin ini, ya kan, istiqomah dalam perjuangannya, insya Allah akan meraih kemenangan. Itu janji Allah itu. Janji Allah itu. Saya berkeyakinan, ya kan, ini mumpung hari Jumat gitu kan. Tadi kan kebetulan hari ini saya tidak ngisi khotbah Jumat karena ada acara mimbar tupi ini kan. Jadi saya mencoba untuk sedikit mengutip daripada ayat Quran ya, tentang gimana itu posisi orang-orang istiqomah yang dimaksud kawan-kawan tadi. Bahwa di sini firman Allah surah Fusilat, surat ke-41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kau merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Artinya apa di sini? Allah menjanjikan kita sebuah kemuliaan. Nilai-nilai kemuliaan yang tidak mungkin diukur oleh kekuasaan, kedudukan, tata, dan harta. Nggak mungkin. Tinggi. Nilai-nilai orang istiqomah itu tinggi. Makanya ujiannya berat. Ujiannya berat ya kita dipertontonkan dengan kawan kita, ya kan, yang basa-basi, sekedar menggugurkan kewajiban, pagi-pagi aksi May Day di patung kuda seakan-akan memperjuangkan aspirasi buruh, lantas kemudian beralih ke Gelora Bung Karno, lantas kemudian menggelar May Day Pesta tanpa malu-malu, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa tanggung jawab kepada kaum buruh yang hari ini katanya dia ingin membela buruh, tetapi faktanya mereka melakukan pesta di hari sebenarnya hari ini apa yang mau dirayakan. Buruh banyak ter-PHK, anak-anak buruh banyak yang tidak makan, anak-anak buruh banyak yang tidak sekolah, anak-anak buruh banyak yang diterlantarkan oleh negara. Itu yang kalian mau rayakan. Sesungguhnya kalian itulah yang melakukan BD Pesta, itu adalah pengkhianat-pengkhianat kaum buruh sejati. Brengsek memang. Tapi itu fakta yang harus kita hadapi kawan-kawan. Kita tidak boleh mundur selangkah pun. Karena Allah janjikan kemuliaan di hadapan kita. Ada kemuliaan yang sekali lagi saya tegaskan. Tidak bisa dinilai dengan materi. Tidak bisa dinilai dengan tata. Karena sejatinya ketika kaum buruh ini sebagai pemimpin pembebasan. Kita ingin menjadikan buruh ini sebagai buruh sebagai pemimpin pembebasan. Ketika kita memenangkan sebuah pertarungan pembebasan kaum proletar dari segala bentuk penghisapan, bentuk penindasannya, maka kita akan berkuasa. Nah, ketika kita berkuasa lah, giliran mereka lah yang akan kita berikan punishment politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Gitu kan. Maka yakinlah hari ini mungkin, tapi harus diakui, gerakan aliansi gerakan buruh Indonesia ini memaksa pihak kepolisian itu membuat posko pengamanan May Day. Artinya gerakan May Day kemarin sama dengan operasi lilin, operasi ketupat, Idul Fitri. Saking bisa dapat mempengaruhi stabilitas keamanan Kamtipmas sebuah negara. Ini ancaman yang kita berikan. Ya kan? Tidak main-main. 71 titik yang bergerak. Ya kan? Ada yang ribut di Semarang, ada yang ramai, ya kan? Terlepas sebagian lagi masih ada beberapa titik juga yang melakukan May Day Pesta. Tapi ini fakta bahwa May Day tahun ini, May Day Revolution ini berada atensi nomor 1 bagi Kapolri. Ya kan? Karena kenapa mesti di May Day Pesta ini kemudian tiba-tiba mengangkat staf khusus ketenagakerjaan di Polri? Ya itu mungkin hak prerogatif daripada Kapolri ya. Tapi seharusnya dengan adanya staf
ahli ketenagakerjaan di pihak kepolisian, harusnya kasus-kasus kayak Dewi Kurniawati, kasus-kasus kriminalisasi terhadap kaum buruh itu tidak ada, ya kan? Itu tugas penting bagi dia. Dia harus bisa mewujudkan itu. Jika di kemudian hari masih banyak aja tindakan-tindakan kriminalisasi yang dilakukan kepada kaum buruh, maka staf khusus di bidang ketenagakerjaan Polri itu gagal total, makan gaji buta. Benar kata Mira tadi, untuk apa? Kita harus koreksi itu, ya kan? Dia makan gaji buta, enak-enak aja menunggangi aksi Mayday untuk mendapatkan segelintir kedudukan yang menurut kita ya justru memalukan. Harusnya buruh itu, ya kan, ketika berbicara pertarungan Mayday Revolution dengan Mayday Festa, kita tidak usah tedeng-aleng, kita perjelas aja bahwa pertarungan ideologi perjuangan kaum buruh. Kita jangan ikut-ikutan kayak partai politik hari ini yang nggak jelas ideologinya. Dibilang Islam tidak Islami, dibilang nasionalisme justru malah sangat tidak nasionalis, ya kan? Dibilang apalagi ini Marxisme, Soekarnoisme juga tidak mencerminkan itu. Katanya membela wong cilik, tidak juga membela wong cilik. Ya kan, malah angket, dia ragu-ragu untuk melaksanakan angket. Bentuk ketakutan dia, penaklukan dia terhadap rezim Jokowi hari ini. Jadi tidak ada yang berani sekarang melakukan perlawanan kepada rezim Jokowi, kecuali kawan-kawan yang kemarin melakukan Mayday Revolusi di depan patung kuda itu. Itulah sejatinya yang harus didukung oleh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia juga harusnya melihat fenomena itu, ayo turunlah bersama-sama, berbondong-bondong, bersamai kita. Jangan cuma nonton di YouTube, nonton di TikTok, nonton di Snack, nonton di WA, support-support ini kan nggak bisa. Karena sejatinya kaum buruh ini butuh persatuan rakyat. Mayday Revolution tadi itu gerakannya menyatukan semua gerakan rakyat. Baik tani, mahasiswa, pelajar, kaum miskin kota, ojol, dan ormas-ormas lainnya, ayo bergabung. Yang punya rasa senasib dan sepadang yang kita alami sama-sama hari ini. Kita sama-sama tertindas oleh rezim Jokowi. Emang cuma buruh, ya kan? Banyak. Kawan-kawan ojol juga kemarin tidak maksimal, hanya mengirimkan perwakilan. Padahal dialah menjadi salah satu contoh prototipe daripada berhasilnya perbudakan modern yang dilakukan oleh rezim Jokowi melalui perbudakan modern berkedok mitra online. Itu bentuk perbudakan. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak dianggap. Ketika pakai baju ojol, seragam ojol, mereka ke mall, dilarang masuk mall. Giliran kucing, anjing, hewan-hewan peliharaan, ya kan, bisa masuk ke dalam mall. Artinya ojol udah dinilai oleh rezim Jokowi lebih rendah daripada binatang. Harusnya mereka banyak kemarin, tapi sayangnya kesadaran politik kawan-kawan ojol ini masih rendah. Begitu juga dengan rakyat Indonesia, umat Islam juga, ya kan? Hari ini umat Islam sibuk bicara surga neraka, pahala dan dosa, ya kan? Ditambah lagi ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib yang terus menyampaikan kesabaran. Kita hadapi persoalan rezim Jokowi dengan kesabaran. Tidak bisa. Jokowi ini Al-Quran aja nggak didengerin. Apalagi cuma hadis. Apalagi cuma nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz, kiai, ulama, habaib. Nggak didengar. Yang harusnya adalah bangkitkan giro perjuangan umat Islam itu melalui semangat revolusi jihadnya. Itu yang harus tugas ulama hari ini. Berhenti kalian bicara pahala dan dosa. Surga neraka di mimbar-mimbar, khotbah-khotbah. Di setiap mimbar-mimbar, di masjid-masjid. Berikan kesadaran politik kepada umat Islam. Biar dia tahu, biar dia sadar kalau hari ini rezim Jokowi sudah menindas mereka secara konstitusional. Jadi tidak bisa lagi. Harusnya mereka kemarin itu ikut serta bergabung dengan kawan-kawan buruh. Nggak usah lagi bicara komunis-komunis itu. Nggak ada. Komunis itu antitesis dari kapitalis yang injak-injak kita hari ini. Jadi udah berhentilah. Isu-isu komunis itu udah selesai. Yang ada kita hari ini sama-sama merasakan penderitaan kita hari ini. Gitu loh. Itu yang kita perjuangkan. Mayday Revolusi itu jelas perjuangannya. Mengkritisi juga terkait masalah rusaknya demokrasi Indonesia hari ini. Jadi Jokowi ini hadir 10 hampir 1 dekade berkuasa ini benar-benar malapetaka besar bagi republik ini. Malapetaka besar bagi kaum buruh. Malapetaka besar bagi rakyat Indonesia. Ya kan?
Karena berhasil satu, ya kan? Kita juga sudah sejak awal sebenarnya gerakan-gerakan buruh melakukan perlawanan Omnibus Law ini cerminan terhadap hasil putusan MK Pilpres MK kemarin. Sebenarnya buruh itu sudah memberikan warning sebenarnya ketika misalnya Presiden Jokowi membuat PP 78 tahun 2015. Sejak saat itu kita sudah melakukan perlawanan terhadap Jokowi, ya kan? Lantas kemudian mengeluarkan undang-undang Omnibus Law. Lantas ketika Omnibus Law kemudian tadi dinyatakan inkonstitusional bersyarat, bukannya malah memperbaiki, malah membuat perpu. Jadi kelihatan di sini bahwa Jokowi ini memang rezim sudah buta dan tuli, budak, asli budak, nggak mau dengerin apa-apa, ya kan? Asli nyata-nyata melanggar konstitusi. Tapi dasar memang anggota di parlemen juga setia kawan dengan mereka ini, gabungan daripada kapitalisme yang ada di parlemen itu, cicing wae, diam saja. Akhirnya ketika disahkan bermain lagi ketika di MK yang tadi dinyatakan inkonstitusional, putusan keduanya kita dikalahkan. Ya kan? Disahkanlah perpu itu. Itu bentuk cawe-cawe presiden mengintervensi MK dan itu terbukti. Ketika lantas kemudian keluar putusan MK nomor 90, dilanjutkan kemarin, apalagi ini ditolaknya gugatan 01, 03, itu mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah konspirasi. Ya kan? Mengikuti apa yang diinginkan. Nggak mungkin, mustahil lah itu nggak diintervensi itu Soehartoyo, nggak mungkin. Karena masa dalam satu dalilnya lebih parah lagi, dalilnya salah satu hakim itu menyatakan bahwa nepotisme tidak terbukti. Bagaimana mungkin seorang hakim? Makanya kita nyatakan mereka itu hakim goblok, penjahat demokrasi. Masa nepotisme aja dia nyatakan tidak terbukti? Apa tidak jelas itu hubungan Gibran dengan Jokowi? Bapak anak, Usman dengan Gibran itu adalah anak paman, ya kan? Paman dan ponakan gitu loh. Memang dasar memang sudah goblok semua karena akibat ketidakpercayaan kita terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi benteng konstitusi, ya kan? Malah menjadi pengkhianat konstitusi, penjahat demokrasi, maka tidak ada cara lain yang dilakukan oleh rakyat Indonesia hari ini dengan melakukan revolusi tadi. Maka tagline May Day Revolution sudah sangatlah tepat melawan rezim Jokowi. Karena rezim Jokowi ini sudah tidak bisa lagi diingatin baik-baik. Udah diingatin baik-baik oleh guru besar. Ya kan, kiai, ulama, habaib, tokoh nasional, akademi, semua udah bicara. Kasih masukan, gak ada dengerin. Buruh bergerak, mahasiswa bergerak. Ya kan, semua gerakan-gerakan sivil. Society semua bergerak mengkritisi kebijakan Jokowi. Tapi lagi-lagi Jokowi tidak bergerak. Itu artinya memang rezim ini rezim buta dan tuli. Sontoloyo. Jadi sudah harusnya ditumbangkan dengan cara-cara rakyat. Cara-cara rakyat itu bagaimana? Gerakan rakyat itu bagaimana? Ya sudah, lakukan revolusi. Gerakan perlawanan rakyat. Ya kan? Karena nenek moyang buruh mengajarkan tahun 1886 itu adalah demonstrasi sekaligus mogok nasional. Mereka waktu itu melakukan mogok kerja. Namun yang kita lakukan ini karena ya maklum, kesadaran kaum buruh masih sangat rendah. Ya kita masih sebatas melakukan demonstrasi, tidak melakukan mogok. Kalau kita melakukan mogok, semua juga sudah tahu bahwa mogok kerja adalah senjata pamungkas bagi kaum buruh untuk membungkam kapitalis itu. Yang disampaikan tadi Bung Herman tadi, ya gampang. Ya gampangnya itu kalau buruhnya sadar melakukan mogok secara nasional. Dan kita, pemimpin-pemimpin buruh, memimpin pemogokan itu dan demonstrasi itu kemarin seperti di istana. Kalau kemarin May Day Revolution itu kita lakukan aksi pembakaran poster baliho itu di sana, lantas di daerah-daerah seluruh kawasan industri, pelabuhan, apalagi ini bandara, ya kan, melakukan stop mogok kerja, maka sudah, ya kan. Jokowi terakhir itu istilahnya Jokowi game over. Sebenarnya kita secara teori, secara material bisa kita buktikan itu, tapi teknis pelaksanaannya ini belum bisa terpenuhi karena beberapa unsur belum terpenuhi. Salah satunya adalah kesadaran daripada buruh itu sendiri yang masih hari ini masih belum sadar sepenuhnya. Masih nikmat dengan pembagian hadiah-hadiah di Fiesta. Ini akibat propaganda yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang mengusung
apalagi media Vesta tadi. Sorry, bukan kawan-kawan kita itu. Pengkhianat-pengkhianat kaum buruh yang melakukan media Vesta itu, ya kan? Yang sempat meracuni pikiran teman-teman kita di tingkat basis. Sehingga, ya mau nggak mau, kita pimpinan nasional kan, ibarat kata kita sudah menginstruksikan berada di garis jalan yang lurus. Ya kan? Jalan istiqomah. Namun kembali lagi kepada pimpinan-pimpinan serikat pekerja tingkat perusahaan. Apakah dia bisa memaksimalkan atau tidak itu. Belum lagi mereka berhadapan dengan misalnya manajemen perusahaan di tingkat perusahaan yang mendukung upaya-upaya untuk suksesnya media Vesta. Jadi pertarungan antara media Vesta dengan media revolution itu adalah pertentangan hak dan batil. Ya kan? Nah disinilah teman-teman media revolusi itu mampu ke depan harus menjadi garda terdepan. Ini sama dengan dalam Islam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan nahi mungkarnya ini adalah bentuknya adalah kemarin salah satunya adalah media revolution. Dan ini haruslah disokong oleh seluruh kaum pergerakan di Indonesia. Ya kan? Karena sejatinya yang terbukti kemarin buruh mampu mengeluarkan anggotanya mungkin kalau dihitung kemarin kalau di total semua mungkin ada sekitar 150.000 lah. Dari target kita 500.000, dari 150.000 adalah kemarin itu yang turun. Ya kan? Itu membuktikan bahwa buruh mampu menjadi pemimpin pembebasan. Ya kan? Tentu saja ketika ingin memimpin pembebasan, maka seluruh gerakan-gerakan lain yang ada di bumi, ayo bersatu. Ya kan? Bersatu padu dukung gerakan buruh. Nah, maka dari itu juga kemarin begitu terus terang aja mungkin antara senang dan bangga. Senangnya saya ini kemarin karena kita sudah mampu menyatukan dua kutub perjuangan buruh yang segaris. Kita bisa membuat sebuah garis demarkasi tadi. Penyatuan antara Gebrak dan ASB ini sebuah hal yang lompatan gerakan buruh yang menurut saya cukup revolusioner juga. Cukup cepat dan ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Dan ini perlu kita rawat, perlu kita pertahankan. Ya itu biasalah ada perbedaan-perbedaan kecil, tapi kita tidak cenderung mencari perbedaan-perbedaan. Kita tidak perdalam perbedaan-perbedaan yang kita miliki antara dua aliansi besar di Indonesia saat ini nih. Aliansi Aksi Juta Buruh dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Tetapi kita cari persamaan-persamaan gerakan kita. Dan itu tidak dipungkiri karena namanya juga dinamika sebuah gerakan itu pasti ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan dalam dinamika pergerakan itu bukan pergerakan namanya. Ya kan? Disitulah tumbuh kembangnya pikiran-pikiran revolusioner daripada kawan-kawan buruh, pimpinan-pimpinan buruh, pimpinan-pimpinan serikat tani, pimpinan-pimpinan serikat mahasiswa yang ada di sini. Itulah yang menumbuh kembangkan gerakan media revolusi ini ke depan sehingga menjadi suatu pionir gerakan ke depan dalam rangka membebaskan penindasan rakyat Indonesia dari cengkeraman rezim Jokowi yang sontoloyo ini. Gitu loh. Jadi ini yang perlu kita rawat. Dan kemarin bukti kemarahan rakyat Indonesia kita cetuskan kemarin. Kita bakar itu baliho-baliho yang bergambar hakim Mahkamah Konstitusi, ada Jokowi, ada KPU, Bawaslu, ya kan, ketua KPU, ketua Bawaslu ada di situ. Dan lain-lain sebagainya kita bacakan banyak di situ, termasuk pesan-pesan kita. Jelas di situ. Dalam baliho itu bertuliskan, muka Jokowi itu penjahat demokrasi, perusak konstitusi. Dan hakim itu hakim goblok, penjahat demokrasi. Ya, demikianlah pengkhianat itu ya harus dibakar. Bakar itu harusnya dimusnahkan dari muka bumi Indonesia. Karena dialah biang kerok sehingga ya kan amanah daripada Bung Karno, Bung Hatta dan para proklamator kemerdekaan itu tidak bisa kita wujudkan yang ada di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak bisa terwujudkan selama pengkhianat-pengkhianat penjahat-penjahat demokrasi itu bercokol di Republik ini. Itu loh. Ya kan? Nah, kenapa kita bilang mereka penjahat-penjahat demokrasi? Lantas kemudian ada orang yang tidak tersinggung dengan ketika demokrasi Indonesia diinjak. Woi, Bung, ingat. Saya ingatkan kepada orang-orang yang tidak setuju dengan gelar penjahat demokrasi yang kita semayamkan kepada rezim Jokowi dan kaki tangannya itu. Gue ingatin, serikat pekerja, partai politik, LSM, yayasan, lembaga-lembaga apapun yang bersifat organisasi itu lahir dari sistem demokrasi. Jadi ketika demokrasi diinjak-injak, dirusak, itu saja sudah mengancam kehidupan kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ketika Anda tidak bangkit melakukan perlawanan, kita perlu pertanyakan Anda ini
orang yang pernah berorganisasi, pernah berpartai politik, pernah ikut LSM, pernah ikut apapun itu organisasi, lu sadar nggak? Jadi kewarasan Anda kita angkat untuk memotivasi agar Anda itu semangat untuk benar-benar mau memerangi penjahat-penjahat demokrasi ini. Ya kan? Karena kalau kita berharap daripada partai politik yang ada hari ini sudah nonsens. Hak angket aja mereka nggak berani. Padahal mereka punya hak. Sinetron aja dia bikin. Ya kan? Akhirnya semua digiring opini. Seakan-akan setelah putusan MK ini, semua persoalan bangsa ini selesai. Woi, sorry. Ada gerakan buruh, aliansi gerakan buruh Indonesia yang mempertahankan gerakan-gerakan perlawanan rakyat hari ini. Dan itu sudah dibaca oleh rezim penguasa hari ini. Sudah dibaca oleh para elit politik hari ini. Dan mereka sangat tertampar dengan agenda-agenda yang dilakukan oleh kawan-kawan yang mengusung kemarin tagline May Day Revolution. Cuma persoalannya tinggal kesadaran daripada kaum buruh dari Indonesia. Ketika kita ingin menyamakan gerakan May Day di Chicago 1886 itu dengan kita hari ini, ya harusnya kita melakukan mogok. Selain demonstrasi, ya harus melakukan mogok. Tapi ya syarat-syarat pemogokan itu yang diatur oleh undang-undang kan belum bisa terpenuhi. Jadi inilah bentuk kekurangan kita yang kita perlu evaluasi sehingga ke depan kita mampu membuat gerakan-gerakan perlawanan-perlawanan rakyat terhadap rezim penindasan ini dengan lebih hebat lagi. Dengan lebih luar biasa lagi. Dengan melibatkan lebih banyak lagi partisipasi. Daripada seluruh elemen rakyat hari ini yang merasakan nasib yang sama dengan kita. Jadi mungkin itu dulu dari saya, dan tentu saja sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan tunduk hormat saya kepada seluruh pimpinan daripada konfederasi, federasi, buruh, petani, mahasiswa yang kemarin melakukan agenda May Day Revolution. Sungguh kalianlah yang merawat perjalanan bangsa ini. Sungguh kalianlah yang sudah merawat nilai-nilai konstitusi yang sudah diamanahkan oleh para proklamator bangsa kita. Sungguh kalianlah merawat bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada. Ibarat kata dulu ketika pasca proklamasi, kemudian kita ada agresi militer Belanda pertama dan kedua, maka May Day Revolution itu sama dengan serangan umum 1 Maret. Membuktikan bahwa Republik Indonesia ini masih ada. Jadi May Day Revolution itu membuktikan bahwa pergerakan perlawanan kedaulatan rakyat itu masih ada. Jokowi, lu jangan goes-goes aja, lu jangan senang-senang aja. Persoalan kami kemarin membakar poster dan baliho itu simbol bahwa kekuasaan Jokowi nanti akan dibakar oleh rakyat. Akan dibakar oleh kemarahan-kemarahan rakyat. Dibakar oleh kemarahan-kemarahan ojol yang sampai hari ini tidak jelas statusnya. Akan dibakar oleh kemarahan-kemarahan buruh yang ter-PHK, buruh yang terjolimi, akan dibakar oleh para bidan, ASN, honorer-honorer yang belum dapat SK-nya. Akan dibakar oleh amarah-amarah para ABK perikanan yang dipaksa kerja 18 jam oleh majikannya. Dan akan dibakar oleh kemarahan-kemarahan warung-warung Madura yang sudah mulai melakukan perlawanan terhadap minimarket milik kapitalis itu. Akan dibakar kemarahannya oleh masyarakat yang dirampas tanahnya, masyarakat adat yang dirampas tanahnya. Itu simbol kemarahan api revolusi yang dinyalakan oleh May Day Revolusi kemarin. Itu api revolusi akan membakar kekuasaan Jokowi dan antek-anteknya. Biar segera kita musnahkan mereka dari muka bumi ini, muka bumi Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi sekali lagi, buat teman-teman pimpinan buruh, pimpinan gerakan rakyat dimanapun berada, pertahankan istiqomahan Anda ini, kalian pertahankan. Kita tidak perlu haus kekuasaan jabatan, karena orang-orang istiqomah ini akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, karena walaupun kegondokan saya dengan Jokowi ini masih banyak, ya kan, masih sabrak-abrak, tapi cukuplah ini, ya kan, dulu sebagai pembuka. Dan biar nanti ada Tuan Jumur Hidayat juga mau berbicara, menyampaikan apalagi ini evaluasinya. Mungkin juga nanti ada kawan-kawan lagi yang lain dari GSBI, Bu Sekjen, yang oleh-oleh juga ada dari teman-teman lem. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf.
kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan ada pada rezim Jokowi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari statement Bung Dayang Wahidin ya. Ya. Rezim ini sudah budek, jangankan Iya, nasihat. saya cuma ingin sampaikan lagi karena ini khutbah Jumat, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hadis saja nggak didengar ya. Ya iyalah. Ya, oke. Boro-boro. Jadi itu pembakaran kemarin adalah simbol kekuasaan Jokowi akan dibakar oleh kemarahan rakyat, kemarahan Iya. ojol, kemarahan para PNS yang tidak diangkat jadi apa? Bidan-bidan itu yang nggak diangkat. Yang kemarin nggak diangkat jadi gagal, dibatalkan. Banyak ASN juga, guru-guru, honorer yang digajinya yang nggak dibayar. Ya kan, jadi omong kosong aja itu semua Jokowi itu apa janji-janjinya itu. Ya kan? Baik. Oke.